supaya kawan-kawan yang menonton video ini, terkhusus yang mempunyai usaha UMKM, Pak ya. Iya, Iya, UMKM. jadi mereka mengerti kira-kira kopi itu apa. Kopi itu berpikir kopi. Iya. Kopi, oh itu kopi ya. Ya, memang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kawan-kawan? Masih sehat ya, pasti. Dan yang paling utama terus berpikir kreatif. Nah, jadi ini adalah program podcast dari Kopitu. Ya. Iya. Episode pertama. Nah, kita sekarang sedang bersama Bapak Rahmat. Ya. Ya Pak ya. Ya. Iya. Selaku ketua Pak ya, Ketua DPW Kopitu Kopitu Sumatera Sumatera Utara. Ya. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya lihat ini wajahnya masih fresh aja Pak ya. Begini, jadi Pak, saya sebagai host tanya-tanya sedikit mengenai tentang Kopitu itu Ya. sebenarnya apa, lalu memang untuk apa, iya kan, dan tujuannya apa, supaya kawan-kawan yang menonton video ini, terkhusus yang mempunyai usaha UMKM Pak ya. Iya, UMKM. Iya, jadi mereka mengerti kira-kira Kopitu itu apa. Nah, sekarang saya akan bertanya sama Bapak, kira-kira Pak, mungkin ada masyarakat awam yang kurang paham kopi itu berpikir kopi. Iya. Kopi, oh itu kopi ya. Ya, memang banyak kan gitu ya, dipikir orang kopi itu tuh kopi gayo atau kopi Iya. apa gitu. Jadi memang ketika kita mendengar kopi itu langsung, oh ini pasti berhubungan dengan kopi tuh. Kopi. Iya, padahal memang ada kepanjangannya Pak ya. Betul. Boleh dong Pak diinfo ke kita kira-kira. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, ya salam Kopitu. Iya. Kita ada salamnya. Oh, Pak. ada salam kopi tuh. Gini Pak. Gini. Oh, gini. Gini. Iya, Gini ya. salam kopi tuh. Iya. Oke. Bukan gini ya, kalau gini ada salah satu partai. Oh ya, gini-gini Pak ya, gini ya. Oke, salam kopi tuh. Jadi Kopitu ini sebenarnya ya singkatan dari Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu. Jadi kita merupakan suatu wadah yang isinya adalah para pelaku UMKM, usaha kecil menengah Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu. Nah, berkantor pusat di Jakarta, yaitu di Gedung Neo Soho, Jakarta Barat. Pendirinya adalah Pak Yoyo Pitoyo. Ya, jadi awalnya beliau dulu di Ketua Komite Australia dan New Zealand di Kadin Indonesia, Kamar Dagang Industri. Nah, saya waktu itu juga di Kadin, tapi di Komite Timur Tengah, ya Pak ya. Nah, pada saat itu kami ketemu di kantor pusat. Nah, mungkin ada apa yang kurang berkenan di hati beliau. Akhirnya beliau mendirikan yang namanya Kopitu ini, Kopitu. yaitu pada tanggal 22 November tahun 2018. 22 November 2018. Artinya Jadi baru seumur jagung lah ini. Kan gitu istilahnya kan. sudah berjalan 5 tahun Pak ya. Ya kurang lebih lah gitu. 5 tahun ya. Oh. Nah, setahun kemudian komite-komite ini bubar di Kadin ya. Termasuk kami di Timur Tengah juga bubar ya, Australia New Zealand juga. Setahun kemudian Pak Yoyo ini meng-hire saya lah. Ya, jadi waktu itu saya masih aktif di salah satu BUMD di Sumatera Utara. Saya bilang ya saya belum bisa maksimum Pak, kalau memang Bapak amanahkan saya sebagai ketua DPW, ya DPW itu Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Sumatera Pimpinan Utara. Wilayah, iya. Wilayahnya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Gitu. Oke, waktu itu saya terima dan terbentuklah DPW Kopitu Sumatera Utara. Waktu itu kantor kami di Jalan Ahana Sution, Medan ya. Sebentar Pak, saya potong sebentar. Artinya kalau terbentuklah DPW Sumatera Utara,
masih ada lagi Pak DPW yang lain? Ada. Nah, tapi ini belum. Oh, Waktu itu belum. masih DPW. Oh, Itu iya. masih DPW. Dan kami masih waktu itu hanya membina di bawah 100 UMKM. 100 UMKM yang ada di Yang Sumatera. ada di Medan. Medan aja belum dulu. belum Sumatera Belum Utara. Sumatera ya, Utara. saya. Oh. Nah, kemudian seiring waktu kami pun berjalan walaupun tertatih-tatih ya waktu itu. Nah, Kopito ini adalah suatu komunitas sebenarnya, ya komite ya, komunitas yang dia tidak nirlaba, dia sebenarnya nirlaba ya, tidak menghasilkan laba atau bukan usaha sebenarnya di situ. Nah, dan dia independen. Jadi Independen, berdiri sendiri. non pemerintah, ya, Non-pemerintah. jadi bukan di bawah bayang-bayang kementerian Berarti manapun. di sini Pak nggak ada unsur-unsur politik. Tidak ada ya. Nah, kemudian tidak berafiliasi dengan partai politik Iya, manapun ya. benar. Walaupun di akhir-akhir ini kan tahun politik ya. Iya. Saya udah dipinang nih sama beberapa partai. Iya. Tapi saya bilang saya ngurusin UMKM-nya aja lah. Jadi Iya. ranah politik tuh bukan bidang saya. Saya pun nggak ngerti gitu ya. Nah, itulah mengenai Kopito ini. Jadi Kopito itu adalah sebuah komunitas sebenarnya ya, yang artinya kita akan membina para UMKM yang ada di Indonesia ya, tapi karena DPW Sumatera Utara ya kita bina di DPW Wilayah Sumatera Utara. Utara. Nah, demikian Pak. Iya. Nah, lalu Pak, selain tadi membina, kira-kira tujuannya itu, nah untuk Kopito sendiri itu kira-kira apa Pak? Yang lebih kompleks. Oke, jadi tujuan kita ini kan gini Pak ya. Ya kita bukan mengapakan mendiskreditkan pemerintah enggak ya. Iya. Jadi saya perhatikan dari beberapa presiden yang ada di Republik kita ini itu belum ada yang langsung menyentuh programnya itu ke UMKM. Adapun biasanya menjelang tahun-tahun politik, paham Bapak ya. Biasanya ada yang namanya bantuan tunai lah, apalah itu namanya. Tapi program mereka nggak perlu itu Pak. Oh, berarti artinya Kopito sendiri ini langsung Menangani langsung UMKM. menyentuh? Iya, menyentuh UMKM. Jadi artinya gini, mereka yang tadinya hanya bikin keripik pisang ya dengan bungkus plastik ala kadarnya, Iya. masuk ke Kopito kita akan memberikan coaching ya. Jadi artinya kita akan memberikan, oh ini kemasannya gini loh, gimana kalau kita rubah begini, brandingnya kita buat begini ya, supaya lebih menjual, Pak. lebih menjual. Iya. Bayangkan kita kalau kita masuk ke salah satu minimarket lah ya, kita perhatikan di situ produk UMKM kita, ya, keripik singkong contohnya, sama-sama keripik singkong, tapi yang satu produk Korea Selatan, ada mungkin pernah kenal ya, atau keripik dari Jepang. Iya, benar Pak. Itu. Anak-anak kita kalau kita suruh milih, itu pilihnya yang produk Jepang ini. Jepang. Kenapa? Mungkin karena kemasan lebih menarik. Lebih seksi dia kan. Iya, benar. Walaupun isinya cuma sepertiga paling. Coba lihat, paling angin tuh isinya. Iya. Kita padat, tapi karena plastik biasa, anak-anak kita nggak tertarik di situ. Walaupun rasanya lebih enak Lebih ya, enak. gitu ya. Nah, terus kedua lagi dokumen pendukung tidak ada. Artinya mereka tidak ada izin edar. Nah, ya. ini sebentar dulu Pak. Artinya gitu. Kopito ini bisa sebagai jembatan Pak. Betul. Kopito ini ya Iya. bisa sebagai jembatan Betul. untuk melengkapi administrasi tadi. Iya. Tujuannya supaya UMKM kita itu naik kelas, Pak. Nah, kenapa? Iya. Bapak saya bilang, Bapak usaha kecil. Iya, Iya. bangga dia usaha kecil. Tapi apa selamanya dia mau kecil? Maunya kecil itu naiklah jadi menengah gitu loh. Menengah ini bisa lah dia naik kelas menjadi besar. Iya. Dan produknya jangan hanya jadi jago kandang di Medan saja. Jadi emang Saya mau misalnya kue tebing iya. ada di Jakarta, ada di Kalimantan dan sebagainya. Itulah dia. Jadi salah satunya itu tujuannya. Oh, jadi memang tujuannya ini kompleks sekali Pak ya. Iya, iya, betul. Selain dia memang kita nanti di pihak Kopito sendiri untuk menjadi coach ya kan, Iya, dan juga bisa menjadi jembatan untuk betul. UMKM sendiri supaya apa namanya kelengkapan bergasnya bisa ini Bisa. Artinya dia bisa bersanding dengan produk-produk yang sudah established gitu. Memang Pak itu tadi Pak kendalanya. Seperti yang kita lihat sendiri ya, masyarakat khususnya Indonesia ini branding luar tuh kayaknya lebih disukai gitu Pak. Iya. Jadi memang kita harapkan Kopito ini bisa mengubah ya pemikiran masyarakat Indonesia. Paling tidak merubah mindset mereka. Iya. Iya, gitu. Iya. Lalu Pak,
eee, bagaimana kira-kira? Contoh nih saya punya usaha, Nah, saya mau bergabung sama Kopi Itu sendiri nih, itu kira-kira gimana Pak alurnya? Heeh. di Kopi Itu ini sangat sederhana ya, Mhm, karena kita kan mau membantu UMKM. mhm. Jadi kalau UMKM sendiri mau masuk susahnya setengah mati ya, banyak persyaratannya. Iya, Itu belum apa-apa udah mundur. Ibarat orang kita mau belanja ke mall, heeh. ngelihat mallnya aja udah keder ya kan. Wah, ini gila nih, ini harganya mahal. Padahal belum tentu begitu kan Iya, benar, sebenarnya kan. Nah, heeh. dia kan belum masuk di situ. Iya. Jadi yang masuk ke Kopito itu mereka ini hanya cukup memberikan nomor HP yang ada WA-nya. Nah, Mmm, jadi mereka akan tergabung ya iya, di dalam Kopito dan di situ kita akan memberikan pembinaan iya, dari mulai proses produksi, mhm, pengadaan bahan baku iya, ya, kemudian legalitasnya, mhm, iya, kemasannya, brandingnya sampai bagaimana untuk permodalan mereka mhm. sehingga barang mereka pun kita carikan pasarnya, Pak. Oh Nah begitu. itu, jadi kita bimbing, kita coaching dari Mhm, mulai awal. mhm. Misalnya Bapak punya niat usaha saja pun, Iya, boleh masuk ke kopi itu, belum ada usaha. masih Nah punya di situ niat baru Pak? kita akan coaching gitu, nanti Iya, sampai Bapak nih berhasil oh menjadi begitu, seorang pengusaha. mhm. Nah itulah tujuan kita, Pak. Nah, artinya Pak, semudah itu Pak ya? Semudah itu. Dan kualifikasinya gimana kira-kira Pak? Atau kamu nih harus punya usaha yang penghasilannya segini, yang punya penghasilannya segini, itu kira-kira nggak ada ya? Sebenarnya Kalau sudah di ada kriterianya kriterianya? dari judul kita UMKM saja. Iya, Itu kan sudah ada batasan, Pak. mhm, Mikro. Mikro mikro, itu kan yang penghasilan sekian sampai sekian iya, heeh, juta ya, kemudian kecil mhm, sampai sekian juta, menengah mhm, ya. Nah, kalau yang besar mhm. kayaknya mereka nggak perlu masuk kopi itu deh. Mereka cukup di Kadin ya Iya, atau iya, di iya, iya. apa himpunan pengusaha muda ya. Heeh, mhm, Yang kita perlukan adalah UMKM tadi gitu. iya, Tapi tidak salah kalau mereka mau bergabung. mau Ada bergabung, beberapa perusahaan besar, tapi dia sebagai bapak angkatnya UMKM. bisa, No iya, problem, tidak masalah, Pak. iya, Kita perlu partner-partner seperti itu gitu. mmm, Ini kita lagi jajaki itu ada Universitas Pancabudi ya. mhm, mhm, Kita sudah MOU sama mereka mhm, untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Jangan hanya mereka setelah tamat mhm, kerja. iya, Nah, jadi kopi itu masuk di situ. Dari mana? Dari dari entrepreneurnya. entrepreneur-nya, Kita punya program itu gitu. iya, Dan kita pelatihan-pelatihan bagaimana mereka sampai kita juga nih dalam waktu dekat akan memberikan pelatihan barista mhm, gratis. Siapa gratis, Bapak pun boleh mau masuk kalau mau menjadi barista. iya. Saya lihat di sini sudah ada Eee, tempatnya ya. iya, memang itu pas Kak. Bisa, Iya, itu free iya, ya. iya, Sampai kita berikan pendampingan kalau orang yang ikut peserta pelatihan itu mau usaha kopi, iya, kita akan berikan bantuan dari mulai perlengkapan kopinya, mhm, bahan bakunya ya, sampai mmm, bagaimana metode yang akan dijalankan. Contoh sederhana. mhm, Bapak pernah minum kopi di Starbucks? pernah dong Pak. Berapa harganya satu gelas? Iya, 100 estimasi ribuan ya? sekitar iya, Ah, 60 sampai 70 iya. ribu. Padahal itu Iya, kopi gayo, Pak. kopi gayo Pak ya? Yang harganya 60.000 per Iya, kilo, Pak. mmm, Datang Starbucks segelas segitu harganya. Bayangkan. Sekarang yang bodoh ini siapa? iya, iya, Ya. iya, iya, Orang kita pada kemana gitu? Kok orang Amerika yang bikin begitu iya. gitu? Dia Padahal ambil memang kopi gayo. bahan Kopi gayo dasarnya bahan dari kita Pak ya? gayo, Iya, dari kopi Aceh, gayo, dari Aceh Tengah. iya. Memang pengalaman saya pernah Pak, saya minum es teh manis Mhm. di sebuah kata kopi lah Pak ya. Ya. Hanya aja rasa itu sama semua, hanya aja yang beda itu namanya Pak. Iya, Nah, namanya itu, eee, iced tea. iced tea, oke. Nah, ya kan, Atau Thai tea juga. harganya itu 22.000 Pak. Betul. Nah, rasa sama dengan Teh saya manis minum kita. teh manis dingin, Berapa coba? harganya 3.000. Jadi memang istilahnya yang marketing-marketing begini Pak nanti mungkin yang Iya. akan di Ya inilah dia. heeh, Kita juga akan memberikan contohnya mhm, kopi susu di tempat-tempat warung-warung kopi iya, Aceh itu iya, kan cuma berapa ribu gitu. iya, Muncul istilah sanger gitu. Iya. Cuman digerubah sanger aja. Oh ya kan jadi padahal kopi susu ya itu, Pak. iya, Ya kan? Ya, jadi di situ ya. Jadi inilah peran-peran kopi itu tuh masuk ke dalam UMKM. Iya. Jadi mereka terbuka wawasannya gitu kan, seperti contoh saya baru mendapat undangan dari kedutaan besar Indonesia di Malaysia Iya. ya, di Kuala Lumpur. Nah, ternyata di sana
itu banyak produk-produk kita yang masuk ke market-market mereka. Sudah ini Pak ya, artinya Sudah dibukakan jalan. Pak Dubes sendiri menjanjikan, ayo mana produk-produk UMKM dari Sumatera Utara, yuk nanti kita sementara ini saya jajaki, sementara baru produknya baru hasil pertanian ya, perkebunan seperti kayu manis, kapulaga ya. Mereka kan di Malaysia ini kebanyakan mentalnya mental toke nih mereka ya. Artinya dia mau makan enak tapi nggak mau masak gitu. Itu sebenarnya pasar kan. Iya Pak. Dia pengen keripik pisang tapi dia nggak ngerti cara ngelola pisang keripiknya. Nah keripik itu dari mana? Dari Siantar gitu. Kerupuk udang Pak, Sidoarjo, bayangin Jawa Timur, ada di Kuala Lumpur. Nah ini kan sayang ya, peluang seperti ini tidak kita manfaatkan. Nah kemana nih para pelaku UMKM di Sumatera Utara? Yuk mari dengan wadah Kopi Itu Sumatera Utara ini kita akan menjembatani tadi produk itu bisa nongkrong lah produk mereka di Malaysia, gitu. Salah satu contoh ya. Iya. Mungkin kedepannya bisa lebih luas lagi Pak ya. Lebih luas lagi. Ya contohnya nih Australia, dia minta talas beneng. Daunnya ini lagi kami jajaki juga. Kemudian Singapura, mereka minta ayam potong Pak. 10.000 ekor per bulan. Per bulan Pak ya. Nah ini kan kita bisa masuk gitu sebenarnya produk itu. Tos dekat Singapura, bukannya jauh banget ya kan dari Tanjung Balai kan, hanya beberapa jam dia ke sana. Gitu. Nah itulah dia yang sudah kita lakukan selama ini di Kopi Itu ini gitu Pak. Oke Pak, artinya memang Kopi Itu ini solusi yang tepat Pak ya. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Untuk ini Pak, apa namanya? Sekarang ini kira-kira yang sudah bergabung di Kopi Itu ada berapa UMKM? Kalau di Sumatera Utaranya ya di DPW itu sudah di atas 800 orang pelaku. 820-an gitulah kurang lebih ya. Cukup banyak Pak ya. Ya alhamdulillah, tapi perjuangan yang dari tahun 2019 Pak udah berapa tahun di kesini. Nah artinya gitu. dengan banyaknya UMKM yang bergabung, ya relasi Bapak juga banyak dong Pak artinya. Ya otomatis dengan katakanlah dengan perusahaan A, B, C atau dengan beberapa kampus. Ya, jadi kita yang sudah kita lakukan selama ini, kita sudah bekerja sama dengan dua institusi pendidikan ya, seperti contohnya Universitas Pancabudi. Sudah, kemudian Universitas Potensi Utama. Kemudian SMK Mandiri sudah kita kerjasama juga untuk servis kendaraan bermotor ya. Tapi itu perusahaan yang binaan kami juga, binaan Kopi Itu Sumatera Utara. Nah, kemudian dengan beberapa perusahaan, contohnya ada beberapa perusahaan dari Jawa, perusahaan jamu, mereka minta bahan bakunya dari kita. Nah, ini belum bisa kita penuhi karena kita masalah juga di sini. Ternyata banyak juga petani kita tuh yang belum memenuhi kriteria dari produk itu dipakai oleh industri. Ya. Contoh misalnya minyak serai wangi, itu mereka minta kadar citronellanya di atas 41%. Ternyata petani kita hanya bisa maksimum 36%. Nah artinya kan ini tidak bisa diterima oleh industri farmasi gitu. Iya, benar. Padahal mereka kebutuhannya itu 20 ton loh Pak, per bulan. Per bulan Pak? Iya. 20 ton itu per minggu, per week. Per minggu? Iya. Nah ini kan potensi gitu. Jangan orang istilah sekarang itu apa? Mainstream ya. Orang nanam sawit gitu ya kan. Jagung. Terakhir bingung gitu mau dibuang kemana? Jualan kemana? Surplus kan? Iya. Terakhir apa? Jatuh harganya kan. Hukum ekonomi kan gitu. Iya. Begitu banyak pasarnya, barangnya ya, maka akhirnya harga itu akan turun. Nah, seperti itu. Nah boleh, seperti talas juga itu potensi yang luar biasa itu talas beneng. Australia sudah minta. Kita sudah melakukan binaan kita sudah melakukan ekspor ke sana ya. 1 kontainer. Sedangkan yang dibutuhkan itu 10 ton. Nah, berarti paling tidak 3 kontainer per month Australia. Itu salah satu contoh ya. Jadi itu boleh. Ya. Yang mau silahkan datang hubungi sekretariat ya, atau langsung ke rumah saya, terbuka tuh ya 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung
Ya bahkan yang masih punya niat pun bisa. Bisa, bisa. Ya, yang Iya. tidak ada usahanya pun bisa terinspirasi nanti di grup. Oh, aku mau jualan nih. Karena di grup sendiri ada yang aku butuh reseller, aku Iya, butuh. iya. Itu kan suatu potensi sebenarnya. Benar, Pak. Heeh. Mahasiswa-mahasiswa yang sambil dia kuliah lagi kekurangan dana misalnya, dia bisa Iya. bergabung di kita, ya bisa menjadi reseller banyak produk kita di situ sudah. Gitu. Iya. Nah, itulah. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bergabung boleh berarti langsung Boleh, ke boleh. Datang saja ke alamatnya di mana, Pak? ya. Alamatnya? Itu kita ada namanya Kopi Itu UMKM Center ya, di Jalan Gagak Hitam, Ring Road, nomor C1 Medan. Iya. Nah, atau bisa datang ke rumah saya sendiri langsung, Ketua Iya. DPW Kopi Itu Sumatera Utara. Itu di Jalan Bromo, Iya. Komplek Gria Bromo 2 nomor 2830 Medan. Syaratnya hanya membawa nomor telepon, Pak. Nomor telepon yang ada WA-nya, Yang Pak. ada Kalau yang WA-nya. nggak ada bingung kita. Ya kan? Iya, aduh. Mudah Pak ya, mudah sekali mudah ya. sekali kan, Iya. mudah sekali. Dan kita Iya. akan lakukan coaching sampai mereka tuh berhasil Iya. ustaznya. Nah, kita nggak seperti motivator hanya sekedar memberikan motivasi ya atau Langsung action, instruktur. langsung action berarti Pak ya. Kita langsung action sampai dia tampil gitu, sampai dia naik kelas, dia sampai produk dia diterima oleh pasar-pasar terutama di luar negeri. Gitu. Iya, jadi emang luar biasa. Mudah-mudahan Kopi Itu ini dengan adanya organisasi tadi, Ya, organisasi ini sosial sih. sosial ya, bisa lebih mengembangkan ya Pak ya, Ya. produk-produk khususnya di Sumatera Utara supaya bisa lebih berkembang, Ya, begitu Pak ya. betul. Jadi Pak, untuk perkenalan, ya mungkin bincang-bincang kita sampai sini dulu Pak ya. Iya. Baik-baik. Ada satu lagi. Iya. Ya. Jadi saya ada memberikan satu patah kata nih, Iya, karena saya ingat dari ibu saya. Heeh. Kamu jangan jadi yang terbaik, Iya. tapi jangan berhentilah kamu berbuat baik. Jadi artinya walaupun kita mengambil paku di jalan itu kan hal yang kecil. Iya. Nah, tapi jangan, mungkin kita nggak kena, tapi orang lain akan kena paku itu gitu. Iya. Jadi itu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan mengajak Bapak Ibu para UMKM Iya. maupun masyarakat di Sumatera Utara ini, kalau ingin jalan cepat ya silakan jalan masing-masing. Iya. Tapi kalau ingin jalan lebih jauh, mari kita jalan bersama. Kopi Itu. Nah, Waduh, gitu, Pak. tepuk tangan untuk Kopi Itu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin, Mungkin amin. nanti episode kedua kita akan membahas tentang produk-produk Ya, yang terus bentuk dinaungi. organisasinya mungkin ya, lebih Iya. ke organisasi ya. Iya, nanti, lebih begitu. ke situ. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton dan harus tetap ikuti program-program Kopi Itu. Iya, kita salam Kopi Itu. Salam Kopi Itu. Iya. Salam Kopi Itu. Salam Kopi Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.